Shalom Bapak Ibu Saudara yang bergabung bersama dengan kami di dalam BFC Ignite hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kita dalam sesi pengajaran kita pada saat ini. Bersama saya sudah ada Bapak Pendeta Joni Hardori, ya, seorang dosen di STT Bethel Petamburan, dan beberapa mata kuliah yang tadi saya sempat tanyakan, ada mata-mata kuliah yang diajar oleh Pak Joni Hardori. Di sana ada etika Kristen, ada konseling, juga ada PAK mungkin di dalam mata kuliah PAK yang diajar oleh Pak Joni Hardori. Dan hari ini juga ada bersama dengan saya Bapak Pendeta Victor Pais. Di dalam kesibukannya meluangkan waktu juga untuk bergabung. Ya, soalnya teman-teman kuliahnya Pak pada nggak bisa gabung, hanya dia yang bisa gabung. Oh iya. Oh, join dengan Pak Jeffrey juga. Pak Jeffrey. Ternyata bisa, Pak Jeffrey. Shalom Pak Joni. Shalom Pak Jeffrey. Oke, senang bisa join juga. Pak Melki apakah bisa join juga? Nggak tahu dia. Dia tadi udah izin sih, katanya tidak bisa join. Oke, kita akan memulai di dalam doa terlebih dahulu untuk membuka acara kita pada saat ini. Mohon dengan hormat, berarti Pak Victor yang akan berdoa membuka pertemuan kita. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar sekali lagi. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Joni Hardori, yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini sungguh-sungguh bukan saja menjadi pengetahuan, melainkan juga menjadi nilai dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong Tuhan supaya setiap jemaat-Mu akan mendapatkan berkat besar pada hari ini Tuhan, sehingga membentuk seluruh kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami menyerahkan sesi ini dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Ya, amin. Ya, hari ini kita akan membahas, terima kasih Pak Victor untuk pimpin doa buka, dan kita akan membahas satu topik yang memang jarang sekali dibahas biasanya di dalam gereja. Ini biasanya di kuliah akan dibahas, di kuliah teologi, tetapi kalau di gereja jarang sekali membahas tentang topik ekologi. Ya. Ekologi sejauh saya melihat arti yang ada di Google, maka kita akan menemukan itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Ya, jadi kalau lebih dikerucutkan adalah sebuah interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih spesifik lagi yang akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Joni Hardori, yaitu tentang interaksi orang percaya atau orang Kristen dengan lingkungannya dari sudut pandang etika Kristen tentunya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dan akan dibahas hari ini adalah apakah Alkitab berbicara tentang lingkungan hidup? Atau bagaimana Alkitab berbicara mengapa kita perlu menjaga bumi ini atau perlu menjaga lingkungan di mana kita tinggal. Nah, apalagi mungkin kalau agak sedikit dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini menjadi menarik ya, karena banyak orang yang bilang begini, bahwa adanya pandemi ini akhirnya bumi katanya beristirahat sejenak gitu ya. Bumi beristirahat sejenak dan menjadi lebih baik, udaranya lebih segar katanya. Karena berhentinya banyak industri. Ini agak sedikit ini ya, plus minus ya. Dan bagaimana pandangan dari etika Kristen dalam hal ini juga. Nah, kita akan membahas lebih lanjut saat ini dengan narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Joni Hardori, yang akan menjelaskan topik pada saat ini. Waktu selanjutnya saya langsung serahkan kepada Bapak Pendeta Joni Hardori. Ya, terima kasih Pak Lukas. Saya berterima kasih kepada Tuhan, tentu juga kepada tim ya dalam pelayanan BFC Ignite ya, yang memberi kepercayaan kepada saya, Pak Lukas dan teman-teman, Pak Victor, Pak Jeffrey, Pak Steve juga ya. Terima kasih, dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti acara ini di YouTube ya, channel YouTube. Ya, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ini adalah merupakan satu kesempatan yang luar biasa, dan ini merupakan satu berkat di samping kesulitan yang kita hadapi karena COVID. Ya,
Kalau nggak ada COVID mungkin nggak ada hal seperti ini kali ya, mungkin gitu ya. Karena memang pada saat ini dengan terbatasnya kita beribadah di gereja, akhirnya semuanya online, acara-acara dibuat secara online gitu ya. Sehingga ada hal-hal yang mungkin dulu nggak terfikirkan, kemudian jadi muncul gitu ya. Ya baik, pokok bahasan yang diberikan kepada saya adalah tentang ekologi, tapi saya sebelum bicara soal itu, saya memperkenalkan diri dulu, walaupun tadi sudah disebutkan oleh Pak Lukas ya. Nama saya Joni Hardori, saya tinggal di Tangerang, di Perumahan Kelapa II di Karawaci, ya, di belakang SMS, mungkin kalau SMS lebih terkenal ya. Saya di belakang SMS itu ada sebuah perumahan, Perumahan Kelapa II, kami tinggal di Kelapa II bersama dengan seorang istri dan 3 orang anak ya. Dan sekarang barusan saya ngunduh mantu, kata orang Jawa. Jadi kami sekarang tinggal ber-6 di rumah gitu ya. Sedikit lagi berkurang karena anak kami yang menikah ini akan pindah ke rumahnya gitu ya. Oke, baik. Saya mengajar di Petamburan, betul, di STTBI, ya, beberapa mata kuliah yang tadi sudah disebutkan Pak Lukas, juga saya mengajar di Petamburan itu ada STT, dan juga ada Sekolah Menengah Teologi Bethel, ya, jadi SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Bethel. Itu tingkatan SMA, dan saya mengajar di sana dogmatika. Di samping pelayanan sebagai dosen, saya juga menggembalakan. Ya, kalau Bapak Ibu rasanya GBI Menteng dengan gereja kami rasanya punya hubungan dekat tuh ya, beberapa waktu yang lalu, yaitu GBI Ciujung, Bapak Ibu. Ya, karena ada beberapa jemaat yang saudaranya juga beribadah di sana, di GBI Menteng gitu ya. Apalagi kalau suka cerita-cerita dengan senior-senior ya di gereja gitu ya. Oh iya. Ya, jadi saya menggembalakan di GBI Ciujung menggantikan senior kami, yaitu Profesor Robert Uci yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Oke, baik. Saya sekarang akan share screen ya untuk menyampaikan materi berkaitan dengan ekologi. Ya, bahasan kita adalah tentang ekologi. Ya, apa itu ekologi? Tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Lukas ya, bahwa ekologi itu berhubungan dengan lingkungan di mana kita hidup. Ya, namun sebetulnya sebelum istilah ekologi itu muncul, ya, praktek atau aplikasi penerapan dari ekologi, sistem keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya itu sudah terjadi ya, bahkan sejak dunia ini diciptakan dengan memberikan juga penghuninya yaitu manusia, maka sebagai manusia dia terlibat dalam kehidupan dengan alam sekitarnya ya. Kalau kita melihat khususnya di pedesaan, keterkaitan itu sangat erat sekali, misalnya antara petani yang membajak sawahnya dengan sapi gitu ya, kemudian membuat irigasi pengairan, kemudian menyiangi sawah, mengambil rumput-rumput yang ada di antara padi-padi yang tumbuh gitu ya, membersihkannya supaya semuanya dapat memberikan hasil yang lebih maksimal ya. Dalam pemupukan itu juga digunakan misalnya kompos ya, sampah-sampah yang berasal dari daun-daun dikumpulkan, dijadikan pupuk ya. Demikian juga dari kotoran binatang ya, semuanya ini adalah saling ketergantungan, memanfaatkan hal yang ada. Bahkan kalau kita melihat di pedesaan gitu ya, ada pematang-pematang sawah yang juga ditanami pohon-pohon ya, pohon-pohon yang kita sebut sebagai tanaman tumpang sari. Jadi artinya di sana ada ketergantungan, keterkaitan satu dengan yang lain, saling memanfaatkan bagian-bagian yang ada gitu, sehingga terasa ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.
saya teringat ada sebuah cerita tentang seorang anak yang pada suatu pagi ketika sarapan diberikan oleh ibunya roti, ya, dibuatkan roti, kemudian diberikan kepada anaknya menikmati roti itu sangat lezat. Dia berkata, "Mama, terima kasih buat roti yang sudah disiapkan untuk sarapan pagi hari ini." Terus mamanya bilang, "Oh, kamu mestinya terima kasih sama tukang roti, karena kalau nggak ada tukang roti, ya kamu nggak bisa sarapan roti." Nah, rupanya di cerita ini dikisahkan si anak keesokan harinya menemui abang roti yang biasa menjadi langganan ibunya. Dia ikut mendekati ibunya yang lagi beli roti dan kemudian dibilang, "Bang, terima kasih ya Bang, udah jualan roti ya, karena mama saya bisa beli dan saya bisa makan roti," gitu ya. Terus si abang lagi tiba-tiba nyaut gini, "Nak, kalau kamu mau berterima kasih, ya terima kasih sana sama yang menanam pohon sehingga akhirnya menjadi tepung dan akhirnya dibikinkan roti," gitu. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Memang cerita itu dibuat sedemikian rupa mau menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, gitu. Jadi kita tidak bisa memang hidup sendiri, bukan hanya dalam pengertian ketergantungan dengan manusia yang lain, tetapi juga ketergantungan juga dengan alam. Ya, kalau kita melihat sekarang misalnya sudah banyak sekali perumahan. Ya, kalau di Tangerang daerah saya ini, ya dulu waktu saya datang ke tempat ini tahun 90, ya saya masuk ke Tangerang di perumahan ini, itu masih banyak tanah kosong. Banyak sekali tanah kosong. Tapi sekarang ini perumahan saya diimpit oleh perumahan-perumahan yang besar. Lipo sudah ada, ya SMS sudah ada, ya Paramount gitu ya. Kemudian dekat lagi BSD City, ya udah banyak gedung-gedung yang mewah gitu. Kalau kita melihat mungkin di sepanjang jalan tol ada banyak yang tadinya kita lihat hamparan hijau karena adanya tumbuh padi, sawah-sawah, sekarang sudah menjadi perumahan-perumahan. Nah, nah gimana nih untuk berikutnya gitu dengan pangan, ketahanan pangan di kita gitu. Karena kita melihat banyak perumahan yang sudah dibangun. Kenapa banyak perumahan? Karena kita tahu juga memang pertumbuhan penduduk yang pesat, yang cepat. Gitu. Nah ini berkaitan dengan ekologi di sekitar kita. Nah jadi ketika kita belajar ekologi berarti kita mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, makhluk hidup di sini adalah manusia, tapi juga binatang dan juga alam yang lainnya. Gitu. Nah, menurut sebuah survei dari Barna Group, dia menyatakan ada 60% orang Amerika menyatakan mutlak perlu. Ya, 60% berarti separuh lebih mereka menyatakan mutlak perlu berinvestasi untuk melestarikan alam. Jadi jangan sampai dieksploitasi sedemikian rupa sehingga akhirnya alam itu bukan mendatangkan keuntungan tetapi menjadi bencana bagi manusia. Ini sudah disadari sebetulnya keadaan ini. Kemudian yang berikutnya adalah 57% menyatakan bahwa masalah pemanasan global merupakan masalah bangsa-bangsa. Dan kita pernah tahu juga bahwa beberapa tahun yang lalu itu sudah ada summit ya yang diadakan di Bali dari negara-negara ya berkaitan dengan pemanasan global. Ya, karena kita melihat ini akan berdampak buruk bagi iklim yang ada dan akhirnya keselamatan manusia. Ya, jadi iklim tentu akan berhubungan juga dengan keselamatan manusia pada akhirnya. Kalau misalnya kita mendengar ada lubang ozon yang makin membesar, kemudian mencairnya es di kutub, gitu ya. Kemudian terjadi banjir, terjadi badai, sehingga kita melihat bahwa sekarang dikatakan cuaca ini disebut sebagai anomali, sulit untuk diramalkan lagi. Ya, yang harusnya musim hujan, masih musim panas. Nah, sekarang kita di bulan November ini memang musim hujan, seperti memang biasanya musim hujan. Tapi dulu biasanya kalau sudah berber, ya kita sebutnya berber, September, Oktober, November, Desember, itu musim hujan. Tapi ini di November nih mulainya, ya lebih sering di November.
Tapi di Oktober, September itu masih jarang. Ya, tapi di tempat lain ya berlimpah dengan air sampai meluap dan banjir. Di tempat yang lainnya kekeringan. Nah, jadi kita melihat demikian dalam lingkungan kita ya, terjadi ketidakseimbangan ya di sana sini karena memang ada perubahan juga cuaca. Nah, kemudian survei yang lain dari Calvin Beisner, dia mengatakan bahwa akhir 80-an 95% universitas Kristen mempelajari isu lingkungan. Jadi sebetulnya isu lingkungan sudah disadari lama ya, bahkan ini diajarkan di sekolah-sekolah ya tentang lingkungan hidup, bagaimana ketergantungan manusia dengan sekitarnya, bagaimana manusia perlu menata kembali kehidupannya berkaitan dengan lingkungannya ya. Namun kalau kita menyadari bahwa kesadaran manusia akan bahaya lingkungan yang ditimbulkan akibat perilaku yang tidak bersahabat terhadap lingkungan, itu masih dalam tataran kesadaran. Belum melangkah kepada tingkah laku konkret yang berakhir pada penanganan yang serius. Ya, penanganan yang serius. Nah, misalnya sekarang saja kita menyadari bahwa berkaitan dengan pemanasan global misalnya, salah satu penyebabnya adalah freon katanya, ya kan? Freon. Itu berarti berhubungan dengan AC, berhubungan dengan kulkas yang menggunakan freon. Berapa waktu lalu sudah katanya ada penemuan-penemuan di mana freon akan digantikan dengan bahan yang lain, ya supaya tidak memperbesar ya kerusakan terhadap alam, terhadap lapisan ozon ini. Ya. Namun demikian katanya barang itu mahal, sehingga harganya akan meningkat. Jadi masih tetap menggunakan freon yang masih menjadi bahan pendingin untuk kulkas ataupun juga AC misalnya. Nah, kita tahu ini membawa kerusakan, tetapi rasanya kita nggak bisa lepas kayaknya. Ya di Jakarta kalau kita nggak pakai AC, waduh, gimana itu ya? Kalau kita berkendaraan, naik mobil gitu ya, nggak pakai AC, dibuka, waduh, polusi yang masuk. Ya, asap mobil yang masuk. Tapi ketika kita pakai, kita sadar bahwa hal itu sebetulnya memberikan sumbangan, kontribusi terhadap kerusakan bagian alam kita. Nah, ya, ini adalah dilema yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi isu lingkungan yang sudah masuk pada kurikulum universitas digumuli gitu ya, kemudian coba dicari alternatif gitu. Tapi dalam praktik untuk penanganannya ternyata masih sulit, masih terkendala ya dengan berbagai hal. Oke, yang berikutnya kita akan berbicara tentang istilah ekologi. Ya, ekologi diperkenalkan oleh ahli Jerman Ernst Haeckel 1866. Ya, namun seperti tadi kita sudah sepakati bahwa praktek ekologi itu sudah ada bersamaan dengan keberadaan manusia tentu. Dia akan memelihara lingkungannya. Dia bercocok tanam. Dia mengambil tapi juga dia menanam. Ya, apalagi kalau kita lihat pada firman Tuhan diatur sedemikian rupa. Ya, nanti kita akan lihat lebih jauh bagaimana Alkitab ya memandang hal ini. Ya, kemudian didapati bahwa istilah ekologi itu berasal dari kata oikos. Ya, oikos yang artinya rumah dan logos. Ya, logos ya kalau kita belajar di Alkitab ini adalah firman yang digunakan oleh Yohanes dalam menulis Injilnya. Pada mulanya adalah firman, logos. Ya, jadi logos berarti perkataan atau dalam bahasa umum memang logos itu diartikan sebagai ilmu atau logi. Ya, jadi ekologi, ilmu tentang rumah. Kalau kita lihat dari terminologi kata ya, oikos dan logos. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bukan tetangga ini ya, rumah tangga, ya betul. Rumah tangga makhluk ya, rumah tangga makhluk. Rumah tangga makhluk hidup
Jadi berkaitan dengan keadaan rumah tangga, artinya kehidupan di mana kita manusia tinggal, ya. Jadi tempat tinggal kita itu sebagai bagian dari keluarga kita, rumah tangga. Nah, ya, dari istilah oikos dan logos yang menjadi ekologi, menjadi kemudian ini adalah rumah tangga yang perlu diatur, yang perlu ditata, ya, sama seperti keluarga-keluarga kita pun pasti menata rumah tangga kita masing-masing. Nah, definisi yang lainnya adalah bahwa ekologi adalah dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang organisme yang ada di tempat tinggalnya. Nah, ini yang tadi diartikan sebagai rumah tangga, di sekitar rumahnya, yang ada di sekitar di mana dia berada, ya, di mana dia tinggal. Nah, maka bagian-bagian yang terkait dengan lingkungannya itu harus dipelajari. Kemudian juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dan kelompok organisme dengan lingkungannya. Jadi sesama organisme tetapi juga organisme dengan lingkungannya yang merupakan bagian-bagian yang ada di dalam lingkungan di mana dia tinggal. Ya, ekologi juga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi alam. Jadi secara lebih luas lagi itu struktur dan fungsi alam. Nah, tentu berkaitan dengan ekologi dalam tinjauan etika Kristen, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Ya, kita berada tentu di lingkungan. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita ini bukan dari dunia, ya. Dalam doa Yesus di Yohanes pasal 17, kita bukan dari dunia, tapi kita ada di dunia. Jadi ketika kita ada di dunia ini, kita pun harus bertanggung jawab terhadap lingkungan di mana kita tinggal. Ya, ini pergumulan kita juga sebagai orang Kristen. Nah, di sini saya sampaikan ada 3 posisi ekologi. Ya, pandangan manusia yang akan mempengaruhi bagaimana dia bersikap dan bertindak terhadap alam. Karena tadi ekologi itu bicara soal keterkaitan kita dengan lingkungan kita. Bagaimana kita memandang alam, maka kita akan bertindak demikian. Ya, jadi filosofi yang kita miliki ini penting. Ya, nah, yang pertama adalah kita melihat pandangan dari kelompok ateisme. Ya, kelompok ateis berarti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, mereka mempunyai filosofi bahwa dalam paham materialisme dan humanisme memandang bahwa alam itu mempunyai posisi yang khusus. Gitu, ya. Kemudian pandangan yang kedua adalah dari kelompok panteisme yang memuja alam. Jadi kalau panteisme itu menganggap lingkungannya hanya sebagai materi saja, ya ini pandangan materialisme, gitu ya. Ya materi yang ada di sekitarnya itu ya materi. Gitu. Sebaliknya yang panteisme ini menganggap lebih lagi daripada sekedar melihat itu hanya sebagai materi. Ya, panteisme menganggap bahwa alam itu perlu dipuja, ya perlu dipuja. Saya pernah mendengar cerita ketika berkunjung ke Sumba, ya di Sumba itu ada satu kepercayaan namanya kepercayaan suku Marapu, ya kepercayaan suku Marapu, dan beberapa suku, ya kalau kita kenal beberapa suku di pedalaman-pedalaman biasanya memang tidak sembarangan. Kalau mereka mau bercocok tanam, mereka mesti akan membuat persembahan dulu, mereka minta izin dulu kepada penunggu yang ada di tempat itu. Ya kalau di Sumba, di Marapu itu mereka juga mengadakan upacara sebelum bercocok tanam, yang mereka melakukan pemujaan, ya mohon izin kalau mereka itu mau bercocok tanam di tempat itu. Ya, jadi ini adalah pandangan panteisme, ya. Dan di Sumba itu memang menjadi pergumulan di sana karena orang-orang yang masih percaya kepada agama suku, ya Marapu, itu agak sulit ditarik ke Kristen.
Kenapa? Karena mereka beranggapan orang Kristen itu jahat. Karena ketika mereka mau berladang, ya main babat aja, ya main bakar aja, main tebang aja, main tanemin aja, nggak permisi dulu istilahnya. Ya, padahal ya kita hidup dari alam gitu ya menurut mereka, sehingga mereka agak menarik diri untuk masuk kepada Kristen. Atau kalau ada orang suku Marapu yang kemudian bertobat, kemudian menjadi Kristen, tapi tradisi itu masih tidak bisa ditinggalkan, ya masih tetap dilakukan hal-hal yang sifatnya kepercayaan lama, ya. Nah kemudian kalau ateisme, paham materialisme itu menganggap hanya sebagai materi saja, kalau panteisme ini memuja alam, gitu ya. Nah bagaimana dengan Kristen, ya? Nah dalam teologinya, kekristenan mempunyai pandangan bahwa alam itu ditetapkan, diciptakan oleh Allah berdampingan dengan manusia. Ya, dia tidak boleh melepaskan diri dari lingkungannya. Jadi kita melihat di sini adalah posisi tiga ini posisi tengah, satu ekstrem kanan, satu ekstrem kiri, ya, dan posisi Kristen itu mengambil di tengah, gitu. Ya, jadi menempatkan alam berdampingan dengan manusia. Ya benar bahwa alam itu ya terdiri dari materi-materi. Ya memang kenyataannya seperti itu. Ya dan tapi tidak boleh diabaikan gitu ya. Demikian pula kalau melihat alam ini sebagai bagian dari kehidupan manusia, artinya itu perlu juga diperhatikan, tidak boleh hanya diperlakukan sebagai materi. Nah, tapi ketika kita memperlakukan alam, bagaimana yang seharusnya sesuai dengan teologi Kristen? Nah, ini menjadi bahasan kita dalam etika. Nah, lebih jauh tentang pandangan materialisme, ya apa itu pandangan materialisme ya dari kaum ateis ini tentang alam sekitarnya? Yang pertama adalah bahwa alam ada dengan sendirinya. Ya, kita tahu dalam materialisme pandangannya tentang alam semesta ini kan tidak diciptakan. Ya, kita tahu ada teori Big Bang misalnya. Terjadinya alam semesta itu karena adanya ledakan besar di angkasa yang kemudian memecah menjadi partikel-partikel dan seterusnya. Ya, jadilah bumi gitu dan seterusnya. Ya, perkembangan dari satu sel dan seterusnya menjadi akhirnya makhluk hidup, ya itu yang dikenal dengan teori evolusi. Jadi alam semesta ini adalah hasil dari evolusi, dia ada dengan sendirinya, ya tidak diciptakan. Ya makanya pandangan ini adalah pandangan dari kaum ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Memang tentu ini sangat bertentangan dengan teologi Kristen karena dalam Alkitab sangat jelas sekali ayat pertama dari Alkitab kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi tentu kita menolak pandangan ini ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya dan seterusnya. Oke, kemudian hal yang kedua dari pandangan materialisme adalah bahwa energi itu tidak terbatas. Ya, mereka menganggap bahwa energi tidak terbatas karena akan terjadi evolusi terus. Ya, bagaimana terjadinya minyak bumi ya yang ada baik di lautan ataupun di dalam bumi ini kan hasil evolusi katanya ya jutaan tahun ya fosil-fosil ya plankton dan sebagainya itu kemudian menjadi minyak ya dan ini yang diambil oleh manusia dan ketika ini diambil nanti akan ada lagi yang begitu juga ya proses itu kan berjalan terus yang ini diambil yang lain akan tumbuh. Ya, jadi energi itu dikatakan sebagai energi yang tidak terbatas. Kemudian yang ketiga, dikatakan bahwa teknologi bisa mengatasi semua masalah lingkungan hidup ini. Ya, nah ketika dirasa ya ternyata kalaupun mereka mengatakan itu tidak terbatas, mereka juga was-was juga ya, jangan-jangan memang perkembangannya lebih cepat yang diambil daripada yang tumbuh. Gitu ya, walaupun mereka tahu bahwa minyak itu sebagai hasil dari proses alami gitu ya. Tapi kalau diambil segera tidak sempat sampai jutaan tahun sudah habis, nggak ada peremajaan kembali.
Ya, tapi mereka berkata bahwa ya teknologi akan bisa mengatasi semua masalah dalam lingkungan hidup ini. Itu mereka akan menciptakan bagian-bagian yang terkait dengan teknologi. Ya, karena itu mereka terus berupaya untuk mengembangkan teknologi ya untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, kalau kemudian terjadi masalah yang tidak diharapkan di sekitar kita, ya di dunia kita, ya yang disebut dengan bahwa dunia ini menderita, ya itu terjadi karena adanya maldistribusi, penyebaran yang tidak merata, ya penyebaran yang tidak merata. Ya di satu tempat berlimpah kekayaannya, di tempat lain tidak. Ketika dari tempat yang satu berlimpah dibawa ke sana, nah ini bermasalah, ya. Ada yang rata, ada yang mendapatkan, ada yang tidak. Nah, sehingga masalah dalam dunia ini adalah karena maldistribusi. Sama seperti kalau misalnya kita juga mencoba mengamati gitu ya, soal minyak dunia, ya kenapa satu saat harganya tinggi, kenapa satu saat harganya sangat rendah gitu ya. Nah, itu juga karena dikatakan berkaitan dengan maldistribusi, ya kesalahan dalam pendistribusian. Nah, mengatasi hal itu, mereka berpandangan bahwa pendidikan akan bisa mengatasinya. Dengan pendidikan mereka akan diajar, akan mengajar, akan disampaikan, ya, jadi dengan mengajarkan dan diajarkan, mereka menjadi tahu, dan dengan tahu mereka bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi edukasi dianggap sebagai satu jawaban untuk mengatasi masalah lingkungan hidup. Nah, ini adalah pandangan dari materialisme. Ya, namun kita melihat ya evaluasinya terhadap materialisme tersebut. Evaluasi ini berarti tanggapan dari etika Kristen, ya tanggapan secara Alkitab, katakanlah ya tanggapan dari etika Kristen tentang pandangan materialisme tadi. Yang pertama, bahwa dunia ini tidak kekal. Ya, Alkitab banyak menuliskan, di sini saya tidak sebutkan ayat-ayatnya ya, tapi ini konsep yang kita tentu tahu ya, bahwa satu saat dunia ini akan hancur. Ya, akan ada dunia baru yang Tuhan sudah siapkan, dan itu yang menjadi pengharapan kita. Dan kita tidak tinggal di dunia ini. Ya, ada orang yang mengatakan ya seperti kebiasaan orang Jawa mengatakan bahwa dunia ini cuma tempat mampir, numpang minum, ya cuma tempat singgah perjalanan saja, tapi di sini bukan tempat kita. Ya, sama seperti yang Yesus katakan bahwa kita bukan berasal dari dunia, walaupun kita ada di dunia. Rumah kita bukan di dunia, karena itu jangan menaruh ya dan menginvestasikan segala sesuatunya untuk dunia yang fana. Ya, karena kita punya tempat yang kekal. Ya, nah, kita akan ke sana. Satu saat Tuhan sudah menyatakan bahwa langit dan bumi ini akan lalu dan lenyap. Tapi ada satu tempat yang tidak lenyap, itu yang Tuhan sediakan. Ya, langit dan bumi baru, Yerusalem baru. Dan ini menjadi pengharapan kita. Jadi dunia tidak kekal. Ya, berbeda dengan pandangan materialisme tadi, yang ada dengan sendirinya dan akan terus ada. Nah, kemudian secara Alkitab juga kita memahami bahwa energi itu terbatas. Sekarang saja misalnya kita melihat ada istilah energi yang terbarukan. Ya, kenapa? Karena mereka akhirnya mulai menyadari bahwa katakanlah kandungan minyak bumi banyak, tapi bisa dihitung tuh, bisa dihitung berapa lama dia bisa tahan, berapa yang bisa diambil dalam setiap kali pengambilan, dan kemudian dihitung berapa lama dia pasti akan habis. Nah, dikembangkan ya dengan teknologi energi yang terbarukan. Nah, terus kita melihat juga penggunaan pemanfaatan alam. Ya, ini tentu memang betul bahwa hal itu menggunakan teknologi. Ya, tetapi kita juga menyadari bahwa teknologi tidak bisa mengatasi semuanya. Ya, teknologi tidak bisa mengatasi semuanya. Sebagian ya teknologi tentu ambil bagian ya. Teknologi tidak buruk sama sekali. Kita hidup dalam masa dunia teknologi saat ini.
Ya, teknologi itu menjadi bagian kita. Ya, tetapi perlu juga disadari bahwa teknologi tidak bisa menjadi jawaban untuk semua masalah. Demikian juga pendidikan. Kalau dikatakan pendidikan itu solusi, ya, mengedukasi itu penting. Mengedukasi, memberikan pendidikan itu penting. Tetapi apakah ini menjadi solusi? Ya, sejak dikemukakannya premis ya bahwa pendidikan ini akan bisa mengatasi dunia, dan sekarang ini pendidikan di dunia ini sudah semakin maju gitu ya. Apakah dunia semakin baik? Ya, kita melihat kalau di dalam bidang kejahatan dengan pendidikan tinggi pun terjadi. Ya, artinya bahwa kalau dulu orang mencuri, merampok itu mesti mendatangin rumah, sekarang tidak lagi perlu dengan mendatangi rumah. Dia bisa duduk di depan komputer dan dia bisa ngambil orang punya gitu ya, dari komputernya. Nah, itu pendidikan yang akhirnya disalahgunakan gitu ya, digunakan untuk hal yang jahat. Padahal dalam materialisme beranggapan bahwa kalau manusia semua sudah terdidik, maka semuanya akan baik. Tetapi ternyata tidak demikian. Ya, pendidikan yang tinggi tidak sekaligus spontan otomatis menjadi jawaban. Ya, memang ini bisa mempengaruhi. Edukasi itu perlu terus diberikan. Tapi kalau kita mengatakan ini solusinya, nah ini rasanya terlalu berlebihan. Ya, artinya pendidikan perlu, tetapi masih ada hal lain yang harus dilakukan. Ya, dalam kehidupan manusia mengatasi kehidupannya atau secara khusus lingkungan kehidupannya. Kemudian bagian yang berikut kita melihat pandangan yang kedua. Ya, kalau materialisme hanya memandang lingkungannya sebagai materi saja. Ya, nah sekarang kita melihat pandangan dari panteisme. Ya, panteisme menganggap bahwa alam itu adalah organisme, adalah sesuatu yang hidup. Ya, sesuatu yang hidup. Bahkan yang mati pun dianggap sebagai makhluk hidup. Gitu. Ya, jadi bukan hanya ada binatang, ada manusia yang hidup gitu ya, atau ada pohon juga yang hidup ya, karena dia mempunyai proses gitu. Tapi batu ya yang mati pun, yang tidak bisa bernafas dan seterusnya, itu juga dianggap sebagai bagian dari organisme gitu. Nah, kemudian pandangan panteisme juga mengatakan bahwa spesies yang hidup di alam semesta ini adalah merupakan manifestasi Allah. Nah, memang panteisme berbeda dengan materialisme yang berlatar belakang ateis yang tidak percaya kepada Allah. Panteisme masih percaya kepada Allah, tetapi dalam kepercayaannya kepada Allah, maka spesies alam yang ada, ya makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, itu adalah manifestasi pengejawantahan ya dari Allah yang tidak nampak, yang kemudian muncul dalam bentuk-bentuk spesies yang hidup. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan manusia, pandangan panteisme bahwa manusia itu adalah satu dengan alam. Ya, makanya ketika tadi saya sharing cerita tentang kepercayaan Marapu di Sumba, gitu ya, mereka itu hidup mau menyatu dengan alam. Ya, ketika mereka mau bercocok tanam, mereka harus melakukan penyembahan dengan alam itu, karena pandangan yang kedua tadi, alam itu, spesies itu adalah manifestasi Allah. Jadi Allah itu ada di alam situ, ada di pohon ya. Sehingga mereka harus permisi dulu kalau mau tanam pohon, kalau mau menebang pohon. Jangan sampai mereka menyakiti pohon itu. Ya, mereka harus berkomunikasi dengan pohon itu. Karena apa? Karena manusia itu satu dengan alam, tidak bisa dipisahkan. Ya, dia satu dengan alam. Ya, di satu pihak tentu kita melihat bahwa ini ada keuntungannya juga ya, sehingga mereka tidak sembarangan membabat ya, memotong pohon-pohon gitu ya untuk dieksploitasi untuk kepentingannya sendiri. Berbeda dengan materialisme, karena itu hanya dianggap sebagai materi saja, ya udah babat aja gitu ya. Tapi panteisme tidak, ya tidak demikian. Dia harus sangat hati-hati karena manusia itu satu dengan alam. Dan pandangan yang keempat dari panteisme bahwa
manusia itu bukan raja atas alam, sehingga tidak bisa semena-mena terhadap alam, terhadap lingkungannya. Manusia bukan raja, tapi hamba alam. Jadi dia harus sungguh-sungguh memperhatikan alam, mengikuti irama alam seperti apa, dan manusia itu harus tunduk kepada alam, karena manusia itu menjadi hamba atas alam, bukan raja. Ya. Oke, kemudian kita melihat evaluasi ya tinjauan Alkitab terhadap pandangan-pandangan panteisme tadi. Ya, yang pertama, bahwa alam itu bukan Allah. Nah, dalam teologi Kristen, seperti tadi saya sudah sebutkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya Kejadian pasal 1 tentang penciptaan tentu. Ya, nah di awal ayat 1 ini merupakan satu penegasan dalam Alkitab. Allah yang ada lebih dulu, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah lebih dulu ada. Makanya pada mulanya, permulaan segala sesuatu adalah Allah. Belum ada yang lain-lain, baru ada Allah. Kemudian Allah dalam rencananya, baru dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan alam semesta. Jadi antara Allah dengan alam itu terpisah. Allah menciptakan alam. Alam bukan Allah. Allah bukan alam. Allah menciptakan alam. Itu alam adalah ciptaan dari Allah. Jadi dua hal yang berbeda, dua hal yang terpisah. Dan kualitasnya itu sangat berbeda. Allah kekal, alam tidak kekal. Allah maha kuasa, alam tidak maha kuasa. Dan seterusnya. Ya, terjadi perbedaan yang sangat besar ya antara ciptaan dengan penciptanya tentu. Ya. Nah, itu perbedaannya dengan panteisme. Yang kedua adalah bahwa alam itu tidak hidup. Ya, memang kita mengenal makhluk hidup, ya binatang, makhluk hidup. Tapi alam itu tidak hidup. Alam sebagai ciptaan dari Allah. Gitu. Tapi alam sendiri itu tidak hidup. Dan manusia adalah salah satu dari alam. Ya, makanya kalau kita baca kitab Kejadian pasal 1, manusia baru diciptakan pada hari yang ke-6 dan yang terakhir. Di hari ke-6 ada 2 penciptaan dan manusia diciptakan pada bagian yang terakhir dari hari ke-6. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Ini adalah sebuah proses yang mau menyatakan bahwa manusia itu bagian dari alam. Bukan satu dengan alam, tidak. Dia adalah salah satu bagian dari alam. Nah, kemudian yang berikut, spesies yang ada di alam semesta ini, itu bukan manifestasi Allah. Tadi di bagian pertama, bahwa Allah dengan alam itu berbeda sangat jauh. Satu pencipta, satu ciptaan. Ya, jadi Allah tidak ada di dalam alam. Allah bukan manifestasi alam. Ini beda dengan panteisme yang menyatakan Allah bermanifestasi dalam alam. Jadi ketika mereka memuja alam, itu mereka menganggap bahwa mereka memuja Allah karena Allah bermanifestasi dalam alam. Nah, dalam teologi Kristen tentu tidak demikian. Ya, kita tidak bisa memuja alam. Ya, memang mereka menggambarkan misalnya begini. Kalau seorang menciptakan bolpen, ya, menciptakan bolpen, maka ide bolpen itu dari si pembuatnya, dari si penciptanya, itu ada di bolpen itu, makanya jadi bolpen. Jadi bolpen itu adalah ide. Nah, itu yang mereka gambarkan bahwa dalam panteisme, ya, alam itu adalah hasil dari ide Allah, dan berarti ide Allah ada di alam itu, ya. Tapi secara logika juga kita bisa menyadari bahwa kalau bolpen itu memang ciptaan hasil ide kreativitas, ya, kreasi dari manusia. Tapi manusianya kan beda, nggak ada di bolpen itu. Ya, ketika bolpen itu dipalu, dipecah-pecahkan gitu ya, digetok gitu ya sampai hancur, ya, yang buatnya nggak mengadu, aduh gitu ya. Enggak, itu kan bolpen yang dihancurin, bukan dianya gitu ya. Sama juga dengan alam, tapi pandangan panteisme tidak demikian, ya. Menghancurkan alam berarti sama juga menghancurkan Allah. Nah, makanya ini berbeda sekali dengan teologi Kristen dalam etika. Ya, jadi spesies bukan manifestasi Allah. Nah, kemudian yang berikut, kalau panteisme menganggap bahwa manusia itu
bukan raja atas alam, tapi hamba atas alam. Nah, dalam teologi Kristen, manusia itu disebut sebagai mahkota ciptaan. Makanya manusia diciptakan paling terakhir. Kenapa manusia diciptakan paling terakhir? Karena manusia yang paling penting dalam seluruh ciptaan alam semesta ini. Sehingga disebut sebagai crown of the creation, ya, mahkota dari ciptaan itu adalah manusia. Jadi manusia adalah raja. Ketika Allah merencanakan untuk menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya berkuasa, ya, berkuasa atas ikan-ikan, atas burung, ya, dan sebagainya. Nah, itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27, rencana penciptaan manusia adalah manusia itu adalah di atas yang lainnya. Jadi dengan kata lain, dia adalah mahkota ciptaan. Dia raja, tetapi kita juga memahami bahwa raja bisa menjadi hamba. Ya, raja bisa menjadi hamba. Nah, kalau panteisme menolak, ya, mereka mengatakan bahwa manusia itu bukan raja, bukan tuan, tapi dia hamba. Dalam teologi Kristen, manusia itu raja, tuan, yang dipercayakan untuk mengelola alam semesta ini. Tetapi ketika dia menjadi tuan, bukan berarti dia bisa bertindak semena-mena, sewenang-wenang. Ya, manusia harus juga bijaksana dalam mengelola. Bahkan dia menjadi hamba juga yang melayani alam lingkungan di sekitarnya. Oke, kita melihat bagian yang berikutnya adalah pandangan etika Kristen tentang ekologi. Ini juga bagian ini mengulang dari apa yang saya sudah sampaikan tadi sedikit-sedikit gitu ya, tapi pada bagian ini kita melihat pada dasar-dasar Alkitabnya. Yang pertama adalah bahwa dunia adalah ciptaan Allah. Ya, kita melihat di dalam Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya bahwa Allah terpisah dengan langit dan bumi, ya, langit dan bumi itu mewakili semuanya, ya, artinya alam semesta ini, jagat raya ini, dan itu adalah perbedaan yang sangat besar, ya, karena Allah pencipta dan langit dan bumi dan segala isinya itu adalah ciptaan. Kemudian langit dan bumi tidak ada dengan sendirinya tentu. Berdasarkan ayat ini kita membantah paham dari materialisme bahwa bumi ini ada dengan sendirinya. Mereka mengatakan dengan adanya Big Bang baru terjadi alam semesta ini. Ya, tapi kalau dikatakan yang awalnya apa dari itu? Ya, pertanyaan yang sulit dijawab oleh kaum materialisme adalah benda yang pertama itu apa? Ada teori kan mengatakan bahwa alam semesta ini mulai dengan kabut yang berevolusi jutaan tahun sehingga akhirnya mengkristal dan kemudian meledak dan seterusnya dan seterusnya. Oke, mulai dengan kabut. Kabut adanya dari mana? Siapa yang mengadakan kabut? Kalaupun itu ada. Jadi benda yang pertama yang mana ada? Ya, benda mana yang paling duluan ada? Nah, itu sulit untuk dijawab oleh materialisme sehingga terus berkembang, berevolusi, ya. Yang pertama jadi yang mana? Nah, ini sulit dijawab oleh materialisme. Tapi kalau kita melihat pada Alkitab, ya jelas, ya, langit dan bumi ini, benda-benda ini ada, alam semesta ini ada, ya karena Allah yang lebih dulu ada. Dia yang menciptakan alam semesta. Memang kemudian ada yang bertanya, ya terus Allah dari mana adanya? Allah dari mana adanya? Allah siapa yang menciptakan? Ya, Allah ada dengan sendirinya. Dia tidak diciptakan. Makanya dikatakan pada mulanya, permulaan dari segala sesuatu adalah Allah. Dia tidak diciptakan. Ya, dia ada dengan sendirinya karena dia adalah Allah. Nah, dia baru kemudian mengadakan yang lain. Karena Allah itu dari kekal sampai kekal. Jadi tidak ada saat di mana Allah tidak ada. Dia ada. Makanya dikatakan pada mulanya Allah. Ya, Allah adalah permulaan dari segala sesuatu. Bahkan ketika segala sesuatu nanti akan lalu dan lenyap, Allah tetap ada. Ya. Alam semesta mempunyai titik awal karena dia ada saat di mana dia sebelumnya tidak ada dan kemudian ada, diciptakan. Dan itu adalah saat mulai alam semesta ini ada. Dan kalau kita membaca di kitab Kejadian ini pasal 1 seluruhnya bagaimana Allah menunjukkan proses penciptaan alam secara sederhana supaya
semua umat manusia bisa membaca dengan tujuan memahami bahwa semuanya itu ada karena Allah. Allah yang ada. Jadi jangan menyembah alam, tapi sembahlah Allah yang mengadakan segala sesuatu. Oke, kemudian hal yang kedua, ya, bahwa dunia ini milik Allah. Ya, dunia ini milik Allah. Mazmur pasal 24 ayat 1 dengan jelas mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi pandangan dua sisi bahwa Allah adalah pencipta, tapi manusia adalah sebagai penata layan, ya, yang harus menjaga, yang harus mengatur dari alam semesta. Ya, Mazmur pasal 19 juga itu sebetulnya menarik. Ada banyak ayat-ayat dalam kitab Mazmur yang menyatakan keadaan yang luar biasa tentang alam. Tapi alam itu sebagai ciptaan. Ya, juga di pasal 19. Ya, itu juga Mazmur yang terkenal terkait dengan alam. Kemudian hal yang ketiga, ya, dunia cerminan Allah. Ya, cerminan Allah dalam pengertian dia memantulkan. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 31 di sana dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, jadi dengan demikian maka alam semesta ini tidak jahat. Alam semesta ini baik karena diciptakan oleh Allah yang sangat baik. Oleh Allah yang maha baik. Dia tidak pernah menciptakan kejahatan. Ya, alam semesta, langit, bumi, serta dengan segala isinya, itu adalah baik. Dan baik yang dikatakan dalam Alkitab, yang mulai dari ayat sebelumnya, ketika hari pertama Allah menciptakan terang, dan Tuhan melihat akhirnya hari pertama itu juga baik. Nah, baik yang diulang-ulang sampai pada ayat 31 ini, ya dalam pengertian baik, tov, artinya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, tov dalam bahasa asli Alkitab itu berarti sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa yang Allah inginkan terjadi, ya jadilah demikian. Gitu. Jadi tidak ada penyimpangan dari apa yang Allah inginkan. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya, ya, maka kita melihat yang kedua adalah materi bukanlah kejahatan, tetapi adalah pantulan dari kemuliaan Allah. Dalam pengertian begini, Bapak Ibu, ya, Allah menciptakan langit dan bumi ini sangat baik, amat, ya, sungguh amat baik. Jadi sangat baik Allah menciptakan. Tapi kenapa kemudian timbul kejahatan? Ya, nah kita melihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, di mana dosa semakin bertambah banyak, kasih karunia semakin nyata, kasih karunia Allah semakin nyata. Jadi ketika kita melihat kejahatan yang terjadi di alam semesta ini, ya, karena kerusakan-kerusakan yang terjadi, maka kita melihat justru kemuliaan Allah yang tampil. Allah yang tidak dipengaruhi oleh alam semesta yang rusak. Alam yang rusak tidak merusak Allah. Karena Allah apa? Karena Allah itu mulia. Ya, jadi kemuliaan Allah itu tidak bisa dirusak. Ya. Jadi kejahatan yang ada di dalam dunia ini, ya, tidak mempengaruhi kondisi Allah. Dalam Kejadian pasal 9, ini Mazmur nih ya. Mazmur pasal 19 ayat 2, ya. Di sana menyatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ini ayat yang sangat luar biasa kalau kita baca pasal 19 ini. Ya, jadi alam semesta ini melihat, menyaksikan kemuliaan Allah, dia juga bercerita, ya, tentang kemuliaan Allah, bahwa keberadaannya itu adalah karena ada yang jauh lebih besar daripada alam semesta ini. Ya, di zaman seperti sekarang ini, ya, teknologi sudah canggih, gitu ya. Kita melihat bahwa manusia belum bisa menciptakan sehelai daun. Manusia bisa menciptakan pohon-pohon dari plastik, tapi tidak ada kehidupan. Sehelai daun itu kan mengandung proses. Kalau kita belajar di IPA kan ada proses fotosintesa ketika
pohon itu terkena sinar matahari pada siang hari, ya terjadi suatu proses yang luar biasa yang kita tidak ketahui, dan itu sebagai tempat di mana tumbuh-tumbuhan memasak makanannya di daun dengan bantuan sinar matahari dan butir klorofilnya. Dan kemudian menyalurkannya lagi ke bagian-bagian dari pohon tersebut. Wah, itu proses yang luar biasa yang diciptakan dari Allah. Alam aja menunjukkan demikian, hebat, luar biasa. Nah, apalagi Allah penciptanya. Berarti dia jauh lebih hebat dari alam yang kita melihat ini juga menakjubkan. Oke, kemudian yang keempat, ya, kita melihat bahwa dunia itu ditopang oleh Allah. Allah yang menopang keberlangsungan dunia ini. Ibrani pasal 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ia di sini adalah Yesus Kristus. Ya, jadi Ibrani ini sedang bicara tentang Yesus Kristus yang pada ayat 2 itu dikatakan bahwa pada zaman dulu Allah berbicara dengan perantaraan nabi-nabi, tapi pada zaman sekarang dia berbicara melalui anaknya, Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus Kristus itu adalah gambar dari wujud Allah. Terus ngapain dia? Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Jadi Yesus Kristus adalah Allah, ya, yang tetap menjaga keberadaan manusia dan sekitarnya. Dia menopang, dia tetap mengendalikan alam semesta. Meskipun kita melihat ada kerusakan, tapi Allah tidak lepas tangan. Ya, sama seperti Mazmur pasal 121, dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia menjaga. Bagaimana kalau Allah tidur, ya? Ya, sedetik aja Allah tidur, wah, hancur dunia ini. Tapi karena ada Allah, dia menjaga, dia memelihara, dia menopang alam semesta ini masih berjalan seperti ini. Ya, ada kerusakan-kerusakan, kenapa? Karena manusianya sendiri. Ya. Kemudian yang kelima, dari pandangan etika Kristen, ya, tentang ekologi, bahwa manusia pemelihara lingkungannya. Ya, manusia memelihara lingkungannya. Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ayat ini seringkali dipertanyakan karena ada kata penuhilah bumi. Wah, jadi manusia bertugas untuk memenuhi bumi. Nah, tapi yang dilakukan sekarang apa? Kita membatasi diri untuk memenuhi bumi. Oh, berarti kalau gitu nggak memenuhi dong firman Tuhan. Ini ada ayatnya, penuhi bumi. Jadi ya udah, bebaskan aja, nggak usah membatasi keturunan gitu ya. Karena perintahnya suruh penuhi bumi. Ya, apakah begitu? Nah, tentu tidak. Ya, manusia diberi hikmat kebijaksanaan. Ya, perintah ini bukan untuk beranak sebanyak-banyaknya. Walaupun perintahnya beranak cuculah, bertambah banyak. Penuhilah bumi, bukan berarti tanpa hikmat dan kemudian ya udah terus aja bikin anak gitu ya, atau melahirkan gitu ya. Tidak demikian tentu, kita diberikan hikmat. Ya, kemudian taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di langit. Nih kan ada ayatnya bahwa manusia menjadi penakluk, ya harus berkuasa atas alam. Nah, tadi ada satu bagian yang saya sebutkan bahwa manusia itu adalah penata layan. Ya, penata layan bagi alam semesta. Taklukkan dan berkuasa itu bukan berarti merusak, ya, beda, ya. Menaklukkan dan berkuasa itu bukan berarti merusak. Dia mengelola, dia penata layan yang harus mengelola, ya, alam sekitarnya. Nah, dalam satu sisi tadi ini adalah perintah Tuhan di mana manusia ditetapkan sebagai raja atau sebagai tuan, tapi harus menjadi tuan yang bijaksana tentu, bukan tuan yang bengis, ya, bukan tuan yang serakah, ya, atas alam semesta ini, mengeksploitasi dan merusak alam semesta. Yang keenam adalah kewajiban untuk berkembang biak. Ya, Allah memang sudah menetapkan pada alam semesta berkembang biak bukan hanya kepada manusia. Ya, lalu Allah memberkati semuanya itu. Ini pada ayat 22. Kalau beranak cucu tadi ayat 28 ya.
Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadi untuk setiap ciptaan Allah memang ada tugas, ada mandat yang diberikan untuk masing-masing itu berkembang biak, untuk bertumbuh. Jadi ketika satu ditebang, ya maka harus ada yang lain yang harus ditumbuhkan, gitu. Karena memang harus berkembang biak, nggak boleh cuma hanya dipotong saja kemudian selesai. Ya, ini makna yang tersirat dari kata berkembang biak. Setiap bagian itu punya mandat untuk berkembang biak dan bertambah. Dan baru pada ayat 28 beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Oke, baik, yang berikut adalah yang ke-7, ya, kewajiban untuk berkuasa. Kewajiban untuk berkuasa seperti tadi saya sudah jelaskan, ya, istilah taklukkan, ya, pada ayat 28 itu, ya, kabas, berkuasa, rada. Itu bukan berarti mengeksploitasi, menguasai dengan serakah, ya, tidak demikian. Tapi tentu sebagai Tuhan yang bijaksana, yang berarti juga Tuhan yang mau menjadi hamba, sama seperti dicontohkan oleh Yesus, Raja di atas segala raja, yang datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, contoh ini adalah bagian dari mandat Allah kepada manusia juga, seperti Yesus datang ke dalam dunia yang adalah Tuhan tapi menghamba. Demikian pula manusia, dia Tuhan tapi juga dia bisa melayani kepada alam semesta. Ya, dia mengelola tapi juga dia raja tapi juga dia mengelola. Dan ini adalah hal yang perlu dipahami dengan baik. Kemudian dikatakan bahwa manusia adalah bagian dari alam. Ya, jadi terpisah dengan alam, tapi dia bagian dari alam. Bukan satu. Pandangan panteisme kan tadi bahwa manusia itu satu dengan alam. Tapi dalam teologi Kristen, ya, manusia itu bagian dari alam, betul. Jadi terpisah dengan alam. Ya, dia adalah raja, dia adalah mahkota ciptaan. Tapi dia bisa menghamba, dia bisa melakukan apa yang ditugaskan atau dimandatkan oleh Allah. Dan yang terakhir pada bagian ini, ya, pandangan etika Kristen tentang ekologi adalah bahwa kewajiban manusia untuk memelihara alam semesta. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, mengusahakan dalam ayat ini itu diartikan sebagai bekerja atau digunakan kata abad. Ya, abad itu artinya melayani. Ya. Kemudian juga digunakan kata samar, memelihara. Jadi menjaga, mengawasi dan memelihara. Nah, jadi Tuhan mengambil manusia itu menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan, untuk bekerja, melayani maksudnya. Ya, alam yang ada ini. Kemudian untuk memelihara taman itu. Memelihara artinya samar, ya, menjaga, mengawasi. Ya. Jadi bukan untuk bertindak sewenang-wenang. Oke, kemudian yang berikut di sini pandangan Kristen tentang ekologi, ya, ada hal-hal praktis yang harus dilakukan. Tapi sebelum saya lanjut, apakah Pak Lukas masih ada waktu? Silakan Pak, lanjut. Oke, baik. Sedikit lagi. Ya, oke. Saya selesaikan hanya bagian ini terakhir, slide terakhir, walaupun ini terkait dengan ayat-ayat, ya. Bagaimana Alkitab sudah mengatur sebetulnya, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi pelayan yang baik, yang dapat dipercaya. Kita sebagai pelayan yang ditempatkan Tuhan di muka bumi ini, tentu harus bisa dipercaya. Nah, bisa dipercaya artinya tidak merusak, tapi menjaga dan memelihara alam semesta. Kemudian kita melihat hal yang kedua, ya, dalam Alkitab ada perintah, memang ini terkait dengan perjanjian lama, ya, perjanjian lama tentang Sabat. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaan
tetapi pada hari ketujuh keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Nah, jadi ini adalah hukum yang Tuhan berikan kepada umatnya tentang perhentian hari Sabat. Ternyata Tuhan peduli kepada lingkungan, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Budak juga perlu istirahat, diberikan hukum Sabat. Tuhan tidak menjelaskan secara panjang lebar, ini saya berikan perintah, ini berhubungan dengan ekologi ya. Tuhan nggak bilang begitu sih memang. Ya, Tuhan tidak menghubungkan dengan ekologi, tapi ketika kita membahas ini terkait ke sana. Jadi Tuhan peduli kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, tentang perhentian pada hari Sabat. Bahkan yang berikut ini adalah tentang perhentian bagi tanah juga. Ya, 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja. Tuhan sudah memerintahkan tentang tahun ke-7, ya 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikianlah juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Nah, jadi Tuhan memperhatikan sekali ekologi, lingkungan sekitar di mana manusia tinggal. Ya, orang yang punya ladang boleh, silakan menggarap ladangnya, tapi pada tahun ke-7 tinggalkan. Ada orang miskin yang tidak punya ladang, biarkan mereka makan dari situ. Ya, kalaupun mereka sudah mengambil masih sisa, ada binatang nanti yang bisa makan. Nah, ini keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam lingkungan kehidupan. Ya, dan ini Tuhan sampaikan kepada umatnya supaya terjadi keseimbangan. Ya, kemudian yang berikut juga kita melihat berkaitan dengan tahun Yobel. Ya, tahun Yobel saatkan tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Allah dengan hukum tahun Yobel ini menyatakan bahwa tanah itu adalah milik Allah. Dan ketika bangsa Israel itu diberikan warisan oleh Allah, ya, untuk mendiami tanah Kanaan dan dibagi-bagi tiap suku, dan itu tidak boleh diperjualbelikan karena itu milik suku. Tapi kalau dalam keadaan terdesak kemudian mereka menjualnya atau menggadainya dan tidak bisa menebus, nah ada pengharapan di tahun Yobel. Tahun Yobel ketika mereka pun tidak bisa mengembalikan, tetap harus dikembalikan dengan gratis. Gitu ya, supaya itu tetap menjadi milik mereka. Dan ini adalah menjaga keseimbangan tentu. Sebab kalau ini menjadi milik orang yang menerima gadai ya atau membeli, ya kan akan ada timbul kesenjangan. Ya, yang miskin ini akan terus semakin miskin dan yang kaya akan terus semakin bertambah kaya. Akhirnya keseimbangan tidak terjadi dan akhirnya kejahatan yang muncul. Nah, Allah mencegah hal-hal yang demikian dengan hukum-hukumnya. Ya, sehingga kepemilikan pada satu kelompok tertentu, orang-orang mampu, ini dihindari. Bahkan eksploitasi kepada tanah, ya itu juga dihindari. Ya, Allah yang maha bijaksana tentu memberikan peraturan-peraturan yang luar biasa. Nah, tinggal sekarang umatnya gimana? Ya, termasuk juga dengan peraturan menuai pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu itu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, kita lihat berkaitan dengan hukum ini cerita tentang Rut dan Naomi. Ketika Rut dan Naomi pulang dari Moab, ya kembali ke Bethlehem, sudah tidak punya apa-apa karena miskin,
Ya, mereka di sana di pengasingan ternyata mengalami kegagalan. Tadinya mereka pikir wah di sana mereka bisa bertahan hidup, ternyata istrinya mati, suaminya mati, kemudian anak-anaknya juga mati, tinggal Naomi sendiri. Nah, untung ada Ruth yang ikut pulang bersama dengan dia. Dan mereka udah nggak punya apa-apa, makanya Naomi berkata, panggil aku Mara. Ya, jangan panggil aku Naomi, nggak harum lagi aku. Aku sekarang penuh dengan kepahitan. Tapi dengan hukum ini, akhirnya Ruth memungut jelai. Mereka bisa hidup, mereka bisa bertahan. Karena ada hukum seperti ini. Nah, kalau mereka misalnya tidak ada seperti itu, gimana mereka harus hidup? Apakah harus menjadi pencuri? Nah, untung ada hukum ini, akhirnya Ruth ya memungut jelai, dan di situ juga akhirnya Tuhan mempertemukan dia dengan Boaz. Dan seterusnya, dan seterusnya. Secara umum, maka ini adalah hukum menjaga keseimbangan. Ya, baik secara ekonomi dan juga dalam status sosial di dalam kehidupan masyarakat, sehingga kesenjangan yang jauh itu bisa dihindari dan mereka bisa hidup berdampingan bersama-sama. Kemudian yang keenam, ya peraturan tentang sanitasi. Allah sampai mengatur. Ketika saya baca ini memang luar biasa ya. Saya melihat Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Ya, sampai sanitasi pun dipikirkan oleh Allah. Di luar perkemahan itu harus ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu skop kecil. Dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dari menyerahkan musuhmu kepadamu dan melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripadamu. Nah, jadi kan kalau kita bicara soal Israel memang teosentris ya. Jadi segala sesuatu itu dihubungkan dengan Allah. Sampai bicara soal sanitasi pun yaitu teosentris, artinya karena Allah itu berjalan di tengah-tengahmu, jangan sampai kalau Allah lihat kotoranmu menjadi najis gitu ya. Ya digambarkannya sampai sebegitu ya dalam Alkitab ya. Padahal kalau kita sekarang belajar ya, kenapa perlu ada sanitasi? Kenapa perlu pembangunan MCK sampai ke daerah-daerah gitu ya. Kan biasanya kalau kita ke daerah-daerah, mungkin Bapak Ibu yang suka pelayanan misi ke Kalimantan, kemana gitu ya, pernah nggak kemudian buang hajat sambil pegang tongkat? Saya pernah ngalamin begitu. Pergi mau buang kotoran di mana? Ya udah di situ katanya. Ah, di situ. Ini bawa tongkat. Kenapa? Ntar ada babi diseruduk. Waduh. Begitu. Ternyata di Alkitab. Ya ketika saya baca ini sebenarnya agak lucu, tapi ketika kembali kepada Allah, oh luar biasa Allah kita mengatur sedemikian rupa. Ya. Dan Allah memberikan perintah ini apa buat Allah? Enggak sebetulnya kan. Ini kan buat manusia sebetulnya. Ya, tapi Allah menggunakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kudus yang kalau berjalan ya, jadi nanti daerahmu itu jadi najis gitu. Jadi Allah menggunakan dirinya padahal Allah tetap Allah. Ya, dengan keadaan segala sesuatu yang kacau pun Allah tetap Allah. Tapi Allah memberikan hukum ini supaya umatnya itu terpelihara. Ya saya bayangkan kan kalau kita baca dalam Alkitab umat yang keluar dari Mesir itu ada yang memperkirakan 1,5 juta. Ada yang menyatakan sampai 3 juta karena yang tercatat dalam Alkitab dikatakan 600.000. 600.000. Nah, 600.000 itu yang dicatat keluar dari Mesir, itu adalah orang-orang yang dewasa. Ya, orang dewasa. Nah, anak-anak nggak dicatat. Orang tua nggak dicatat. Jumlah perempuan nggak dicatat. Jadi kalau dilipat duakan saja, itu 1,2, ya, 1,5 bisa sampai 3 juta. Kita bisa bayangkan 3 juta orang berkemah di padang gurun. Terus buang hajat sembarangan. Waduh, kayak apa itu kalau nggak diatur begini? Ya hukum-hukum Tuhan itu luar biasa. Sampai dia bilang perlengkapanmu itu harus ada skop kecil. Ya, harus ada skop kecil supaya kalau kamu kada hajat itu bisa menutupinya.
Gitu. Jadi ini berhubungan dengan apa? Kesehatan. Ya, berhubungan juga dengan kesehatan. Kalau ada di mana-mana bukan cuma soal bau ya, pencemaran udara, tapi kan bicara juga soal kesehatan. Ya, kalau terjangkit satu, wah kemana-mana itu pasti. Ya, jadi hukum-hukum Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan memang Allah kita yang patut disembah. Ya, hukum-hukumnya sempurna. Demikian juga hukum perang. Ya, kita melihat hukum perang Ulangan 20 ayat 19-20, apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon di sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kamu makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia. Jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Nah, jadi perhatian Tuhan terhadap pohon-pohon juga demikian besar. Tuhan mengaturnya sedemikian rupa. Ya. Oke, yang ke-8. Ya, ini yang terakhir, pandangan Kristen tentang lingkungan ekologi ya dalam hukum-hukum Tuhan. Dia juga mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga terhadap ketamakan tubuh. Yesaya pasal 5 ayat 8 dan 10. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencengkau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur dan 1 homer yang dalam takarannya 6 gantang benih akan menghasilkan hanya 1 eva, yaitu setengah gantang gandum. Jadi ini adalah akibat dari keserakahan manusia, dan Tuhan menghindarkan itu. Jadi jangan menyerobot itu, sebab kalau nanti sudah dikuasai, ya harusnya mempunyai produktivitas besar ya. Kalau benih yang ditaburkan itu 6 gantang, 60 liter, ya harusnya kan hasilnya berlipat kali ganda, lebih dari 60 gantang pasti hasilnya. Tapi kenapa bisa hasilnya jadi setengah gantang, jadi hanya 5 liter saja? Ya, karena sudah dieksploitasi sehingga tidak semuanya yang ditanami gitu, sudah dikuasai orang. Sehingga akhirnya menghasilkan kerusakan-kerusakan, produktivitas menurun. Dan ini akibat dari kerakusan dari manusia, dan Tuhan mencegah hal-hal tersebut. Kalau kita melihat pada pandangan Kristen, ayat-ayat yang kita lihat di sini, ya memang menggunakan ayat-ayat perjanjian lama, ya sebagian besar tentang tahun Yobel, tentang Sabat, tentang perhentian tanah dan seterusnya di perjanjian lama. Mungkin menjadi pertanyaannya adalah apakah perjanjian baru juga seperti ini? Pandangan perjanjian baru terhadap alam gimana? Ya, ayat-ayat yang persis tentang ini tentu tidak. Ya, dan kita memahami bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak terpisahkan, apalagi kalau kita pahami dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia nomor 1 ya menyatakan, aku percaya bahwa Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru. Artinya tidak ada yang dihilangkan. Perjanjian lama, perjanjian baru itu merupakan satu keutuhan. Walaupun ada nama perbedaan lama dan baru. Tapi keduanya sebetulnya satu. Saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya. Oke, saya kira itu ulasan dari saya, Pak Lukas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Lukas. Iya, terima kasih banyak Pak Pendeta Joni Hardori yang sudah menjelaskan saat ini tentang ekologi secara sangat lengkap rasanya. Dan kita diberi banyak pengetahuan hari ini dari firman Tuhan, dari sudut pandang juga pandangan-pandangan yang ada tentang materialisme, panteisme, dan juga etika Kristen. Dan sangat menarik sekali. Ya, saya agak tergelitik aja tadi, sempat yang terakhir, ya Bapak Ibu Saudara.
untuk membawa skop kecil katanya ya. Sampai hal itu pun diperhatikan gitu ya. Jadi untuk sanitasi pun sangat diperhatikan oleh Tuhan ya. Jadi Pak Victor nanti selalu sedia Pak skop kecil ya. Kalau ke daerah ya. Kalau ke daerah. Oke, ya kita akan diskusi sebentar dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joni Aruri dan di sini ada Pak Victor dan Pak Jeffrey. Silakan kalau mau bertanya untuk topik kita hari ini, bersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Lukas. Pak Joni, terima kasih buat pemaparan yang sangat lugas, dan memang harus kita akui bahwa mimbar-mimbar gereja kita jarang sekali bicara mengenai ekologi. Ya. Dan salah satu pembahasan yang saya lihat adalah saya pernah membaca tulisan dari Joseph Stiller gitu ya, salah satu pakar ekoteologi. Dia bicara bahwa kita perlu membongkar pemahaman kita terhadap Kejadian pasal 1 ayat 28 yang bicara mengenai apakah penguasaan kepada bumi dan menaklukkan bumi itu adalah eksplorasi atau eksploitasi begitu. Nah, yang terjadi justru ini nanti implikasinya kan panjang, termasuk dalam yang tadi Bapak ceritakan orang-orang di suku Sumba, bahwa mereka sendiri sulit menerima kekristenan karena kekristenan justru yang mengeksploitasi alam. Nah, pertanyaan saya lebih ke sifatnya praktis, Pak. Bagaimana kemudian kita mendidik jemaat-jemaat kita, mulai dari hamba Tuhan, dari pendeta sendiri, sampai kepada jemaat-jemaat, bahwa kita memiliki sikap etis yang benar terhadap alam itu sendiri. Salah satu contoh misalkan membuang sampah pada tempatnya, begitu. Ini kan hal-hal yang sebenarnya simple, tapi punya dampak besar, gitu. Lalu dalam pengelolaan alam sendiri, memberi ruang seperti tadi ayat-ayat yang sudah Pak Joni sampaikan, bahwa jangan dihabiskan semua, contohnya burung-burung bisa makan gitu kan, Pak, jangan dipanen buah semua karena nanti buah itu kelelawar juga bisa makan dan lain sebagainya. Nah, mungkin lebih yang praktis kepada jemaat-jemaat kita sehingga mereka bisa bersikap etis dan teologis, Pak. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, memang betul bahwa di gereja kadang kita tidak menyinggung hal-hal seperti ini, ya. Tapi kenyataannya kita hidup harusnya secara praktis, ya, melakukan ini, gitu ya. Misalnya contoh-contoh yang bisa kita juga praktekkan, ya, misalnya di gereja kita terbiasa, misalnya kalau rapat, gitu ya, menggunakan air mineral, ya, air mineral yang kemudian harus dalam bentuk cup ataupun botol, ya kan? Padahal kita tahu ini berarti ada kontribusi nih terhadap kerusakan alam dengan penggunaan baik cup maupun juga botol-botol air mineral tersebut, gitu ya. Nah, gimana kalau gitu sebaiknya? Hal yang bisa kita mulai adalah misalnya ya di beberapa kantor juga itu sudah ada, ya, ya sediakan dispenser. Kemudian sediakan gelas atau bawa tumbler sendiri-sendiri ketika misalnya rapat, gitu ya, sehingga tidak memberi kontribusi, ya, menyumbang, ya, kerusakan bagi alam kita. Ya, kalau kita bilang dunia ini semakin rusak, ya memang satu pihak, gitu ya, menjelang kedatangan Yesus kan dunia emang semakin hancur, gitu ya. Tapi jangan sampai kita, oh ya udah emang hancur aja lah sekalian, gitu ya. Ya tentu kan kita nggak boleh bersikap begitu juga, jadi apatis, gitu ya. Ya nggak juga, ya, kita berupaya dengan bijaksana melakukannya. Ya, jadi misalnya seperti itu. Dan memang penggunaan botol ataupun juga cup, ya, untuk minuman air mineral, yaitu kita kan ambil sisi praktisnya aja. Udah praktis. Kalau pakai gelas kan ntar repot nyucinya lagi, gitu ya. Ntar perlu ada yang ini itu belum lagi kalau pecah. Nah, biasanya ada pertimbangan. Oh ya, praktis aja, beli, taruh tempat sampah, udah. Nah, tadi Pak Victor menyebut juga tentang membuang sampah, ya. Membuang sampah juga itu adalah hal praktis yang harus dilakukan. Membuang sampah itu mudah.
Nah, yang sukar itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Betul. Pak Victor tadi lengkap tuh. Saya lagi perhatiin, Pak Victor bener nggak nih? Oh bener, membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau cuma membuang sampah itu gampang. Tapi pada tempatnya itu susah. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya memisahkan, ya, memisahkan di beberapa tempat kan memang sudah ada tempat sampah yang dipisah-pisah. Ini yang bisa didaur ulang, ini yang organik, sampah organik, ini yang anorganik, gitu ya. Nah, ada pemisahan seperti itu. Cuma memang karena kita tidak merupakan gerakan yang menyeluruh, sehingga akhirnya ini terjadi hal yang tidak baik juga. Ya, kenapa? Ya, karena ketika kita sudah pisahkan sampah organik dari sampah anorganik, ketika tukang sampah datang, dia campur lagi, ya. Sia-sia dong kita udah misah-misahin gitu ya, supaya gampang nanti pengolahannya, pendauran ulang gitu. Dia main tuang aja lagi. Ya, kalau gitu sama juga bohong gitu. Kadang-kadang suka rasa pesimis juga ya dengan keadaan seperti itu gitu ya. Sehingga akhirnya ya kembali lagi praktek seperti dulu. Ya udahlah, sampah-sampah aja. Karena apa? Terus terang Bapak Ibu, kami mencoba mempraktekkan sebetulnya dirubah, memisahkan begitu gitu ya. Tapi ketika taruh di depan yang terjadi begitu, tukang sampah yang ngambil gitu ya, ya dia satuin lagi ya. Kalau gitu sia-sia juga ya. Kadang-kadang ada yang bertentangan dengan apa yang kita mau lakukan. Nah, kemudian hal yang lain misalnya juga tentang AC, tadi saya singgung soal AC. Kalau misalnya memang kita menggunakan AC, ya boleh tentu ya sepertinya kita tidak memang bisa lepas dari AC, tapi ada waktu-waktu di mana kita nggak perlu, sudah matikan. Jangan sepanjang hari terus AC, dan ini akan memberi kontribusi terhadap kerusakan alam tadi. Ya, kan kita di puncak pun ya, kalau misalnya ada rapat di puncak pakai AC juga tuh di puncak. Kenapa? Puncaknya udah panas katanya. Kita udah biasa dingin di Jakarta, sampai di puncak kurang dingin juga, pasang AC juga. Ya, nah jadi pengurangan itu mungkin juga ya, walaupun tidak secara besar-besaran gitu ya dampaknya, tapi itu akan mempengaruhi. Seperti gerakan yang pernah dibuat oleh pemerintah, matikan listrik selama 5 menit. Ya, emang nggak lama 5 menit ya. Tapi kalau dihitung ini serempak, gerakan yang serempak, ya seluruh masyarakat mengikuti, wah itu akan punya dampak yang besar juga ya terhadap lingkungan hidup. Jadi memang himbauan-himbauan yang praktis itu perlu dilakukan. Kalau misalnya kita menggunakan pun, ya misalnya barang-barang plastik, ya kalau misalnya bisa dikumpulkan itu baik. Ya, biasanya di gereja itu ada orang-orang yang dari kelompok ya ekonomi menengah, ekonomi bawah gitu ya, yang memang suka mengumpulkan ya barang itu. Nah, kami biasanya kasih ke mereka yang suka mengumpulkan itu, sehingga akhirnya tidak terbuang berantakan di mana-mana, apalagi akan menjadi sampah gitu. Dan sampahnya ini berarti dikhususkan untuk dia, di satu pihak ini meminimalisasi tadi kerusakan ya, sumbangan terhadap kerusakan alam, tapi di pihak lain ya sedikit memberikan bantuan ya. Ya ini daripada dia cari di mana-mana gitu ya, mulung. Nah, ini udah ada ya, jemaat-jemaat kan juga kadang menggunakan barang-barang dari plastik gitu ya. Kalau udah nggak dipakai ya udah bisa disalurkan ke dia, kumpulkan di rumah dan bawa, nanti bisa diserahkan ke dia, dan buat dia kan itu uang. Jadi ada nilai plus juga, di samping nilai lingkungan hidup, ekologi, tapi juga ada nilai plus yaitu uang. Nah, kalau ini bisa makin gencar disuarakan, ya itu luar biasa. Ya, kita kadang-kadang saya ya melihat ada orang-orang, Bapak Ibu pasti tahu, yang berseragam biru. Orang-orang yang sudah lanjut usia berseragam biru keliling bawa plastik. Bukan pemulung biasa Bapak Ibu. Ya. Mereka berseragam biru ya, dari kelompok yang sana itu ya, ngambilin sampah-sampah di pinggir jalan gitu ya. Untuk apa? Peduli lingkungan hidup. Gitu ya. Karena mereka menganggap itu tadi juga bagian dari bahwa kita ini satu dengan alam. Jadi menjaga alam itu bagian dari tugas kita di dunia ini.
Gitu. Ya, nah kita orang Kristen kadang-kadang ya udah buang aja, tidak pada tempatnya kata Pak Victor tadi. Harus seperti kata Pak Victor tuh, buang pada tempatnya. Nah, itu yang bijaksana harusnya. Ya, di gereja juga buang sampah. Ya, di tempat kami suka ada kan kursinya masih kayu tuh di tempat kami. Ada buat selipan buku, kadang-kadang isinya sampah di situ. Jadi harus selalu diingatkan ya. Sudah selesai, ambil, taruh di tempat sampah yang benar. Buang pada tempatnya. Ya, gitu dari saya, Iya Pak Pak, Victor. iya Pak. Memang kesadaran ini perlu ditumbuh kembangkan karena kayaknya kekristenan kita secara umum nampaknya nilai-nilai ini tidak ditanamkan sejak kecil juga begitu. Karena memang mimbar-mimbar gereja kita tidak dipenuhi dengan pemahaman seperti ini. Ya, saya pikir apa yang Pak Joni sampaikan tadi menginspirasi juga sehingga jemaat-jemaat kita belajar juga bagaimana. Nah, yang parahnya justru nanti pendetanya yang melakukan gitu ya. Pendetanya justru memberi contoh pengerusakan lingkungan ya. Ya saya sepakat bahwa kalau kita memberikan kebaikan pada alam, maka alam akan memberikan kebaikan pada kita. Kalau sebaliknya, betul. Ya banjir Jakarta ini kan problem-problem yang kadang-kadang kita salahkan lembaga-lembaga, padahal yang salah kita juga gitu. Makasih Pak Joni. Iya, terima kasih Pak Victor. Iya, ini luar biasa nih. Ini nyinggung soal kursi juga Pak Jeffrey juga sering kasih pengumuman di gereja untuk kantong-kantong di belakang kursi, sampah-sampah tolong diambil. Jadi memang ini hal perlu diedukasi kepada jemaat terus bahwa membuang sampah harus pada tempatnya. Oke, silakan Pak Jeffrey mau lanjut. Iya, Pak Joni. Terima kasih buat pemaparannya. Itu sangat padat sekali dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan ada prinsip-prinsip juga yang sudah dipaparkan bagaimana pada zaman Perjanjian Lama Tuhan sudah memberikan kepada kita satu peraturan-peraturan dan sebenarnya itu sedang berusaha perintah Tuhan yang sebenarnya sekaligus untuk memelihara alam semesta ini, gitu Pak ya. Nah, tadi ada 8 kan Pak ya, ada hal-hal praktis yang sesuai dengan firman Tuhan. Namun dalam prakteknya kita di zaman sekarang ini, di mana apalagi kita ini hidup dalam perkotaan kan Pak ya, dengan prinsip yang seperti tadi ada tahun Yobel, terus tanah yang tidak boleh dijual secara permanen, begitu. Hal-hal praktis apa yang bisa dilakukan dengan prinsip yang sama itu Pak dalam keadaan kita saat ini kira-kira gitu Pak? Ya, kalau kita melihat betul kita apalagi yang di perkotaan dan yang di perdesaan juga tentu konteksnya akan berbeda dengan hukum-hukum ini. Tetapi prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam Alkitab itu kan sebetulnya mengarah kepada menjaga keseimbangan. Ya, menjaga keseimbangan antara kaum yang mampu dengan kaum yang tidak mampu. Antara penguasaan terhadap egosentris diri sendiri ya, atau lebih cenderung keras lagi adalah egois ya, keserakahan gitu ya, dengan kemurahan hati. Nah, jadi prinsip ini yang perlu juga kita perhatikan. Nah, keseimbangan ini perlu dijaga misalnya antara kaum yang mampu dan yang kurang mampu. Nah, bagaimana pelayanan dalam gereja ini memberi pertolongan juga kepada orang-orang yang dari kelompok yang kurang mampu ini, ya, supaya mereka juga bisa terangkat, ya kan tujuannya tadi mereka yang sudah menjual hartanya atau menggadekan karena kesulitan uang, pada tahun yang ke-50 kan harus dikembalikan juga supaya dia naik lagi nanti, bisa berupaya lagi. Nah, dalam keseimbangan tersebut kan berarti kita ya harus memperhatikan kelompok-kelompok ini. Ya, misalnya saya pernah mendengar di GBI Menteng kan dulu ada pembagian nasi bungkus ya, pelayanan kepada kaum prasejahtera ya itu ya. Nah, itu luar biasa tuh, luar biasa. Tapi tentu memang ada banyak tantangan.
ada banyak tantangan. Di kami pun melakukan itu dan tantangannya sangat besar ya, karena memang ya dampak dari pemberian tersebut itu akan secara sederhana memang katakanlah memberi bantuan. Ya misalnya di kami juga melakukan dulu ya, artinya sekarang tidak. Kenapa? Karena ketika kita mengadakan itu, jumlah mereka itu terus bertambah sampai gereja nggak muat dan mereka duduk di lantai. Tapi kemudian kita meneliti lagi gitu ya, ternyata mereka ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan mereka udah tahu tuh jadwalnya. Di tempat kami dibikin hari Sabtu. Ya. Di hari Sabtu pukul 10. Dan rupanya di tempat lain ada yang 9. Jadi dari sana dulu, baru ke tempat kami, nah nanti ada lagi jadwal, mereka kemana lagi. Jadi mereka hanya mengejar untuk pemberian-pemberian itu. Ya, untuk mengedukasi mereka itu sangat sulit. Nah, yang sangat berat buat kami adalah ketika ya mereka berkumpul di sekitar gereja, di dekat gereja itu ada taman, ya sebuah taman. Nah, ternyata mereka di sana ya sebelum ke gereja, sebelum mulai gitu ya, atau setelah selesai ada yang juga tidak langsung pulang, ya ada yang tetap ngobrol-ngobrol di sekitar situ. Nah, mereka di sana membuang sampah seenaknya dan seterusnya. Ya, dan belum lagi ada hal-hal yang sensitif yang mereka ceritakan. Ya, seks ini kan cuma hanya untuk itu ya. Saya bukan dari Kristen, tapi seks ini hanya untuk ini. Nah, ini jadi ancaman buat gereja akhirnya. Gitu. Oh, jadi gereja gitu ya caranya supaya kekristenan bertambah atau supaya orang Kristen bertambah. Oh, dikasih gituan ya. Wah, akhirnya ya karena ada ekses-ekses yang demikian, akhirnya ya udah kami hentikan kegiatan itu. Ya belum lagi yang lainnya ya. Ada lampu toilet lah yang hilang gitu. Ya kami pikir ya ini masih intern lah, nggak apa-apa. Tapi bahaya ancaman dari luar masyarakat sekitar yang mulai ada suara-suara gitu ya, kasak-kusuk. Wah ini kan ternyata ada yang bukan dari Kristen ya, kemarin ngobrol di sini. Wah ini udah dideteksi oleh lingkungan, wah ini bahaya. Jadi memang tentu tidak mudah untuk melakukan hal ini gitu ya. Jadi ada bagian yang kita perlu lakukan adalah tadi berkaitan dengan keseimbangan yang paling bisa kita jangkau adalah orang-orang yang berjemaat di tempat kita. Ya, kita memperhatikan mereka, tentu ada pelayanan diakonia. Ya, nah pelayanan diakonia itu menjadi sarana juga untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, di samping itu, ya sesuai dengan firman Tuhan, kita kan harus menyatakan kasih menurut Galatia kepada teman-teman saudara seiman. Ya, terlebih dahulu, tapi juga kepada yang tidak seiman tentu. Ya, jadi di samping kita memperhatikan kepada intern kita sendiri, tapi juga kepada orang lain melalui pemberian-pemberian, entah bentuknya apa, bisa dalam bentuk sembako kepada lingkungan, pengobatan gratis, ya ini program yang biasa kami lakukan yang dulu ya emang sejak pandemi ini kami kesulitan juga untuk mengadakan ini gitu ya. Jadi kepada lingkungan gitu ya, kepada sekitar kita bisa, atau kepada bantuan kepada bencana. Ya, ketika ada terjadi bencana, nah ini kita bisa salurkan. Di samping secara pribadi tentu, ketika kita melihat orang-orang yang membutuhkan, baik yang ada di sekitar rumah kita atau mungkin di jalan-jalan, kita juga akan bisa mengulurkan tanda kasih kepada mereka, ya menyatakan kepedulian kepada mereka. Ya walaupun ya ternyata di antara misalnya para pemulung atau yang pengemis ternyata uangnya jutaan juga gitu ya. Tapi itu kan salah satu ya. Namun seringkali jangan memberi. Dia itu lebih kaya loh dari lu katanya gitu ya. Ya memang yang ketahuan pasti yang jadi berita kan yang begitu. Tapi apa semua begitu? Kan enggak juga gitu ya. Terus ada yang diberitakan rumahnya dia di sana tuh di daerah wah bertingkat loh katanya gitu. Ya ada, benar ada. Tapi apa semua begitu kan juga enggak gitu ya. Jadi jangan sampai kita gara-gara kasus-kasus itu yang di blow up karena memang jadi konsumsi berita, akhirnya kita jadi menahan diri ya. Satu saat Bapak Ibu ya, saya ini pengalaman sharing dia sedikit ya. Saya pulang dari kantor dijemput anak saya.
naik motor. Biasanya saya dari rumah ke tol, ke Islamik sana, tol, kemudian saya naik bus gitu ya ke Petamburan, ke Selipi, baru saya ke kantor. Pulangnya naik bus, nanti sampai di Islamik, saya minta dijemput oleh anak saya. Kita ketika dijemput itu pada sore hari, ya sudah menjelang maghrib. Ya, saya sebelum sampai ke rumah, saya mampir dulu di sebuah minimarket. Ketika sampai di sebuah minimarket, kemudian saya melihat ada seorang pemuda yang duduk di depan minimarket itu. Saya pikir, tukang parkir. Jujur Bapak Ibu, kadang-kadang saya suka menghindari, suka malas juga gitu ya, mau melihat begitu ya. Tapi ya hari itu ya udah saya mampir di situ, ya tukang parkir, ya udah saya duduk, saya tunggu di motor, anak saya yang ke dalam membeli minuman gitu. Saya bilang, saya Papa haus nih, beliin minuman deh. Udah. Kemudian saya nunggu di motor gitu ya, dan melihat pada pemuda ini. Dia berdiri. Oh, mau datang nih. Ini dalam hati udah, orang bilang kan souzon gitu ya. Mau datang nih. Ternyata nggak ke saya Bapak Ibu. Dia nggak datang ke saya. Terus istilah bahasa Betawi ngeloyor. Pergi meninggalkan ke sana. Dan ketika dia balik belakang, membelakangi saya gitu karena pergi ke arah yang berlawanan, saya perhatikan kok nggak pakai sendal, ya, kok bajunya lusuh begitu. Terus kenapa tadi saya nggak kasih uang ya? Kenapa saya nggak memberkati dia? Padahal dalam hati kecil sebetulnya sudah ada tuh ya, beri dia berkat gitu ya. Bisikan Roh Kudus, cuma saya tahan, males gitu kan. Kadang-kadang suka begitu tuh, muncul tuh sifat egois saya juga ya. Jadi saya pikir, males gitu. Cuma kerjaannya begitu doang, minta duit gitu ya. Setelah dia pergi gitu, terus, waduh, harusnya saya kasih duit. Terus saya kebayang, gimana ya anak saya bersyukur anak saya terpelihara dengan baik. Gimana dia udah makan atau belum? Tambah banyak suara dalam diri saya, dalam hati saya. Aduh, kalau dia belum makan gimana itu? Terus anak saya nggak lama keluar, kemudian, Dek, ya pulang. Kemudian saya pulang, saya cari ke arah dia tuh, ke sana, gitu ya. Papa mau kemana? Kan pulang ke sono. Oh ya, Papa lagi lihat orang gitu. Saya cari ke sana, nggak ada. Saya putar balik lagi, belok ke sana, nggak ada lagi. Wah, kemana nih? Saya sedih luar biasa, Bapak Ibu. Sedih luar biasa. Dan sejak saat itu, saya berkata dalam hati saya, kalau Tuhan menggerakkan saya untuk memberi, saya akan langsung memberi. Jangan tunggu waktu. Kesempatan itu tidak akan terulang 2 kali. Saya tidak pernah ketemu anak itu lagi atau orang muda itu lagi sampai sekarang ini. Ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk memberi, udahlah singkirkan pikiran-pikiran, dia kan kaya, dia kan tahu-tahu simpanannya banyak jutaan. Pikirkanlah itu. Yang Tuhan ingin adalah bagaimana kemurahan hati kita. Soal dia kaya atau enggak kaya itu mah urusan dia. Gitu ya. Soal dia pemalas maunya cuma minta-minta, itu urusan dia. Urusan kita adalah menunjukkan kemurahan hati. Siapa tahu memang Tuhan tempatkan dia itu untuk kita. Makanya Tuhan bilang orang miskin itu akan selalu ada padamu. Kan ketika murid-murid mempermasalahkan soal persembahan perempuan yang mengurapi Yesus, ya Yesus bilang orang miskin itu akan selalu ada padamu. Aku itu ya untuk menyatakan kasih kepadaku itu ada waktunya, ada momennya. Nah, jadi melalui kesempatan ini juga saya berharap Bapak Ibu ya kalau digerakkan untuk memberi sesuatu jangan tunggu lama. Nanti akan ada suara-suara yang menentang. Entah dari siapa yang melawan. Nah, udah akan membuat kita ragu. Kalau Tuhan sudah menggerakkan kita untuk memberi, ulurkan tangan. Ya, kita tahu, kita percaya ini adalah Tuhan mau agar kita melakukan firman-Nya. Udah, lakukan aja. Ya, supaya kita bisa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, menjaga keseimbangan, menunjukkan kemurahan hati, menyatakan belas kasihan kepada orang-orang yang lain dan sebagainya. Gitu menurut saya Pak Jeffrey. Apakah itu makasih, ada Pak. bagian? Ya, jadi kita menariknya kepada prinsip umumnya karena secara praktis mungkin sudah berbeda berbeda keadaan dan sebagainya gitu ya. Yang penting adalah keseimbangan
dan yang lebih penting lagi mungkin kita mesti meningkatkan awareness kita ya Pak ya. Betul, betul. Tentang keseimbangan itu sendiri gitu, supaya kita bisa saling menopang satu dengan yang lain, termasuk dengan lingkungan kita. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih. Kepedulian kita kepada lingkungan, alam maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjadi penting, tanda bahwa kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya. Ya, jadi hari ini kita dapat banyak prinsip-prinsip yang sangat penting dalam hal menyikapi ekologi, khususnya hubungan kita sebagai orang percaya dengan lingkungan kita, interaksi yang terjadi. Dan kalau saya coba lihat kepada penjelasan Pak Joni Hardori pada hari ini tentang pandangan etika Kristen tentang ekologi, maka ada 8 kalau nggak salah tadi yang bukan hal yang praktis tetapi pandangan etika Kristennya, dan 4 yang pertama itu bicara mengenai kita mengerti bahwa Allah yang menciptakan dunia itu milik Allah, dunia itu cerminan Allah, dan dunia ditopang oleh Allah. Jadi jangan sampai kita akhirnya mengeksploitasi atau menjadi bagian dalam merusak dunia ini, karena sesungguhnya dunia ini diciptakan oleh Allah dan milik Allah. Dan bagian yang 4 berikutnya adalah tanggung jawab kita. Sehingga kita bisa punya kewajiban untuk memelihara atau mengusahakan yang Tuhan percayakan, lingkungan di ada sekitar kita, dan memelihara lingkungan yang ada, menjadi penata layan tadi sempat diangkat, menjadi pengelola yang baik buat alam di sekitar kita. Ya, tentunya kita harus mewujudkannya dalam hal-hal praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kalau tadi sempat disinggung, gerakan ekologi ini atau menjaga lingkungan ini belum menjadi gerakan yang menyeluruh, ya tadi sempat diangkat, belum menjadi gerakan yang betul-betul diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan disiplin dengan luar biasa. Tetapi kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, tentunya dari umat Tuhan, dari gereja Tuhan, sehingga kita menjaga apa yang Tuhan sudah ciptakan, mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan dengan bijaksana, sehingga keseimbangan terjadi di dalam lingkungan alam semesta ini. Terima kasih banyak buat Pak Joni Hardori buat waktunya, buat pengajarannya pada kesempatan ini, betul-betul sangat memberkati, dan semoga jemaat Tuhan yang menyaksikan, bahkan mungkin Anda yang sudah diberkati lewat tayangan ini bisa share juga kepada rekan-rekan yang lain bicara tentang lingkungan hidup, apalagi mungkin di gereja ini ada orang-orang yang sangat peduli dengan penggunaan plastik nih ya. Jadi buat orang-orang yang peduli dengan alam, dengan penggunaan plastik ini hal penting untuk kita bisa share juga kepada rekan-rekan yang lain, menjadi pembelajaran kita tentang bagaimana kita berinteraksi dengan alam ini, menjaga keseimbangan dan memelihara alam sekitar kita yang Tuhan ciptakan dengan begitu sangat baik. Oke, terima kasih juga buat Pak Jeffrey dan Pak Victor yang sudah join, dan kita sudah di penghujung acara ini dan kita akan mengakhiri. Mungkin Pak Joni saya kasih kesempatan untuk kasih kata-kata penutup, silakan Pak Joni. Ya, baik. Berkaitan dengan ekologi, mungkin ada yang beranggapan bahwa kita berupaya seperti orang menabur garam ke laut. Sepertinya tidak ada artinya gitu ya. Namun sebenarnya seberapa kecil pun yang kita lakukan, kalau kita lakukan untuk tulus atau dengan tulus, ya bukan pada hasilnya, tapi kita yang sudah memulai diri sendiri karena kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu bagian yang paling penting. Jadi bukan pada hasilnya, berdampak besar atau tidak. Tapi bagaimana kita dengan Tuhan. Apakah kita melakukan apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan berdasarkan kadar yang kita bisa lakukan. Nah itu yang menjadi penting. Saya berharap supaya kita semua bisa melakukan bagian kita, ya tidak perlu menunggu yang lain, gerakan yang besar, apa yang kita dapat lakukan, mari kita lakukan. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya kira itu dari saya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Dan kita akan menutup sesi ini di dalam doa. Nanti ada Pak Pendeta Jeffrey bisa memimpin untuk doa penutup.
Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami belajar banyak sekali tentang ekologi, dan kami melihat Tuhan bagaimana prinsip-prinsip firman Tuhan yang begitu kaya, yang begitu memperhatikan tentang alam semesta ini, bagaimana Engkau Tuhan secara integral ya Bapa, dalam segala karya penciptaan-Mu Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami dan alam semesta ini. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah disingkapkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat Pak Joni Hardori yang telah menyampaikannya bagi kami ya Bapa. Engkau yang terus memberkati hamba-Mu dengan kasih karunia-Mu Tuhan, segala tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan yang Kau buat berhasil. Engkau memberkati keluarganya Tuhan, biar kiranya keluarganya penuh dengan kemuliaan Tuhan dan hidup berkenan kepadamu ya Bapa. Dan tolong kami Tuhan, setiap kami yang mendengar, setiap kami jemaat-Mu, boleh meningkatkan kesadaran kami Tuhan, boleh meningkatkan keinginan kami Tuhan untuk kami menjaga alam semesta ini dengan segenap daya upaya yang dapat kami lakukan Tuhan. Mungkin terbatas, mungkin tidak memberikan arti yang terlalu berarti buat dunia ini ya Tuhan. Tetapi yang penting Tuhan, kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami tetap melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak memiliki rasa bersalah ketika kami berhadapan dengan Tuhan, sebab kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, berkenan dengan lingkungan alam semesta di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap kami semua, Pak Lukas Tuhan, Pak Victor juga Engkau berkati ya Bapak, Pak Steve yang nolong kami Tuhan untuk penayangan BFC Ignite ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan memberkati program ini, dan Engkau memberkati setiap orang yang melihat dan mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah setia menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.